Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengkonfigurasi routing statis di Cisco Packet Tracer. Langsung saja kita mulai. Pertama, silakan dibuka aplikasi Cisco Packet Tracer. Setelah terbuka Cisco Packet Tracer, langkah pertama adalah kita membuat topologi. Konfigurasi routing statis. Pertama, kita buat terlebih dahulu topologi jaringannya. Tambahkan sebuah router. Di sini saya menggunakan router 2621M. Tambahkan sebuah router lagi. Kemudian tambahkan sebuah hub atau sebuah switch. Setelah itu tambahkan PC. Misalnya ada dua PC di masing-masing jaringan. Setelah itu kita hubungkan antara PC dengan switch dengan menggunakan kabel pos Ethernet. Ini pilih pos Ethernet 1, tambahkan lagi PC pos Ethernet 0, hubungkan ke switch dengan pos Ethernet 0 ke 2. Di jaringan yang kedua juga sama, tambahkan kabel track, pilih pos Ethernet 0, kemudian pilih pos Ethernet 0/1, tambahkan kabel lagi strike, isi 3 pos Ethernet 0, kemudian klik switch, pilih pos Ethernet 0/2. Kalian bebas menggunakan port mana untuk switchnya. Kemudian untuk menghubungkan switch dengan router kita juga pakai menggunakan kabel strike. Pilih kabel strike dan klik switch, pilih pos Ethernetnya misalnya 0/3, kemudian dihubungkan dengan router 0. Kita pilih Ethernet 0/0 atau pilih 0/1. Kemudian untuk switch yang kedua, tambahkan lagi sebuah kabel. Kita klik switchnya, pilih pos Ethernet 0/3 atau yang lainnya, kemudian klik pos Ethernet 0/0. Setelah itu kita hubungkan router dengan router. Kita menggunakan kabel serial karena secara defaultnya router tipe 2621XM itu belum ada modul serialnya, maka kita tambahkan dulu modul serial. Caranya, kita klik router 0, kemudian kita pilih tab physical. Di sini ada powernya, kita off kan dulu. Kemudian kita pilih modul serialnya, yaitu WIC2T. Di sini adalah modul serialnya atau WIC2T. Kita klik, kemudian kita dock. Kita di modulnya, dipasang. Udah terpasang, kemudian diklik on. Kita lagi start. Untuk router 1 juga sama, kita klik routernya, kemudian masuk ke physical, kemudian kita off kan. Setelah itu kita pilih modul serial atau WIC2T, kemudian diklik drag and drop ke slot serialnya, kemudian baru di
nyalakan. Di sini kalau kita lihat akan muncul serialnya, ini serial 0/0 dan serial 0/1. Dan baru kita hubungkan antara router 0 dengan router 1 menggunakan kabel serial DCE. Kita klik router 0, kita pilih serial 0/0 atau serial 0/1. Kemudian di sini juga kita hubungkan dengan router 1, kita klik serial 0/0 atau yang lainnya. Ya. Setelah kita membuat topologi, kemudian langkah yang berikutnya yaitu kita menentukan atau lokasikan network address-nya. Network address yang pertama adalah ini, yang menghubungkan antara PC 0 dan PC 1 ke router. Di sini sebagai network address yang pertama. Kita tentukan network address-nya. Ini bebas, tapi saya menggunakan 192.168.1.0/24. Kemudian untuk network address yang kedua, yaitu yang menghubungkan antara PC 2 dan PC 3 dengan router 1. Ini menggunakan network address 192.168.2.0/24. Ini sebagai network address yang kedua atau jaringan yang kedua. Network address 2. Yang ini adalah network address pertama. Address 1. Kemudian untuk network address yang ketiga adalah yang menghubungkan antara router 0 dengan router 1. Di sini saya menggunakan network address 192.168.3.0/24. Ini sebagai network address ketiga atau jaringan ketiga. Oke, kita sudah menentukan yaitu network address pertama atau jaringan pertama, yaitu 192.168.1.0/24 sebagai network address yang pertama. Kemudian untuk network address yang kedua, kita sudah menentukan yaitu 192.168.2.0. Selanjutnya network address yang ketiga kita sudah menentukan yaitu 192.168.3.0. Ini adalah network address yang pertama. Ini adalah network address yang kedua. Dan ini adalah network address yang ketiga. Oke. Jaringan pertama atau network address pertama yaitu PC 0, PC 1 yang terhubungkan dengan router 0. Kemudian network address yang kedua atau jaringan kedua yaitu PC 2, PC 3 yang terhubung dengan router 1. Dengan jaringan ketiga yaitu router 0 dengan yang dihubungkan dengan router 1. Setelah kita menentukan network address di setiap jaringan, kita tentukan IP address-nya.
alokasikan IP address di setiap network address. Untuk jaringan pertama 192.168.1.0 terdiri dari PC 0, PC 1 dan router 0 yaitu FA0. Kita tentukan IP address-nya dengan mengacu pada network address 1.0. Untuk PC 1 kita tentukan IP address-nya yaitu 192.168.1.1/24. Kemudian untuk PC 1 192.168.1.2/24. Ini 1.1. Kemudian untuk router 0 yang terhubung ke jaringan pertama yaitu FA010. Jadi kita tentukan IP address-nya 192.168 1.254/24. Setelah kita menentukan IP address di network 1, kita tentukan IP address di network kedua. Network kedua yaitu 192.168.1.0 terdiri dari PC 2, PC 3 dan router 1 pada interface FA0/0. Kita tentukan PC 2 IP-nya yaitu 192.168.2.1/24. Kemudian untuk PC 2 192.168.2.24. Kemudian untuk FA0/0 di router 1 yaitu 192.168.2.254/24. Setelah itu kita tentukan IP address di network yang ketiga. Untuk 3 yaitu 192.168.3.0 yang terdiri dari IP address di serial 0, router 0 dan ST0/0 di router 1. Kita tentukan dulu IP address-nya di ST0/0 router 0 yaitu 192.168.3.1/24. Kemudian untuk serial 0/0 di router 1 yaitu 192.168.3.2/24. Kalian bisa menggunakan IP address yang lain asalkan dalam satu network atau menggunakan network yang lain asalkan disesuaikan dengan IP address-nya. Ini adalah jaringan LAN 1, ini jaringan LAN 2. Bagaimana kita bisa menghubungkan antara jaringan LAN 1 dengan LAN 2? Yaitu kita menggunakan router, dihubungkan dengan menggunakan router. Dan pada pertemuan kali ini routernya kita konfigurasi secara statis atau routing ke statis. Kalau sudah menentukan mengalokasikan
network address dan IP address di setiap network address, maka langkah berikutnya adalah kita mengkonfigurasi IP address-nya. Keempat yaitu konfigurasi IP address. Kita konfigurasi dulu PC 0. Kita klik PC 0, kemudian masuk ke tab desktop, kemudian klik IP configuration. Di sini tulis static, IP-nya dimasukkan, yaitu 192.168.1.1. Subnet mana? Subnet masnya setelah 24, yaitu 255.255.255.0. Kemudian gateway-nya yaitu 192.168.1.254, yaitu IP address di SA010 di router 0. Kita close. Kemudian PC 1 kita klik, kemudian masuk tab desktop, kemudian IP configuration, static, IP address-nya dimasukkan 192.168.1.2. Subnet mesnya 124, yaitu 255.255.255.0. Default gateway-nya sama, yaitu 192.168.254, yaitu IP address di SA0/0 di router 0. Kita close. Setelah kita mengkonfigurasi PC di 0 PC 1, kemudian kita konfigurasi PC 2 dan 3. PC 2 kita konfigurasi, klik PC 2, kemudian masuk desktop, kemudian masuk IP configuration. Terus static, IP address-nya dimasukkan, itu 192.168.2.1. Subnet masnya 125.255.0. Gateway-nya yaitu 192.168.2.254, yaitu IP address di SA010 di router 1. Kita close. Kemudian masukkan IP yang ada di PC 3. Di stop, IP configuration, IP address-nya dimasukkan 192.168.3. Saya ulangi, titik 2.2. Subnet masnya 124, yaitu 255.255.255.0. Gateway-nya 192.168.2.254, yaitu IP address di SA010 router 1. Setelah mengkonfigurasi IP address di masing-masing PC, selanjutnya kita konfigurasi IP address di masing-masing router. Setelah router 0 terlebih dahulu diklik, kemudian masuk CLI. Ini ada peringatan, silakan diketikkan aja no, kemudian di enter, kemudian di enter lagi, dan kita masuk ke global configuration dengan mengetikkan perintah enable, kemudian ketikkan lagi configure spasi terminal, enter. Kita konfigurasi terlebih dahulu yaitu IP address di SA010. Maka kita masuk ke interface SA010 dengan perintah interface SA010, di enter. Kemudian masukkan IP address-nya, IP address spasi 192.1.1.254 spasi subnet masnya 255.255.255.0 dan di enter. Kemudian low shutdown. Oke, fungsi untuk mengaktifkan interface SA010. Kemudian kita keluar dari interface SA010 dengan perintah exit. Setelah itu kita konfigurasi IP address di
serial 010 dengan perintah masuk dulu ke interface serial 010 dengan perintah interface atau boleh disingkat int se 0/0 di enter, dan masukkan IP address-nya dengan perintah IP address 192.168.3.1 spasi subnet masnya ke 24 yaitu 255.255.255.0 di enter, kemudian no shutdown atau boleh disingkat no shut dan enter, fungsi untuk mengaktifkan interface serial 0/0. Kemudian kita keluar dari serial 0/0 dengan perintah exit atau boleh disingkat ex dan enter. Kita sudah selesai mengkonfigurasi IP address di router 0. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi IP address di router 1. Kita klik router 1, klik, kemudian masuk CLI, kita enter, kemudian ketikkan enable enter, dan ketikkan configure terminal atau boleh disingkat config, dan kita konfigurasi terlebih dahulu yaitu IP address di FA 0/0. Masuk dulu ke interface FA 0/0 dengan perintah int FA 0/0 enter, dan kita masukkan IP address-nya dengan perintah IP address 192.168.2.254 spasi 255.255.255.0 dan di enter. Biar aktif interface-nya kita ketikkan perintah no shutdown, di enter, dan keluar dari interface FA 0/0 dengan perintah exit. Setelah itu kita mengkonfigurasi IP address di SE 0/0. Masuk dulu ke interface SE 0/0 dengan perintah interface SE 0/0 enter, dan masukkan IP address-nya dengan perintah IP address 192.168.3.2 spasi 255.255.255.0 enter. Kemudian biar aktif interface-nya kita ketikkan no shutdown. Oke, baru kita keluar dari interface SE 0/0 dengan perintah exit. Kita sudah mengkonfigurasi masing-masing IP address di PC dan di router. Kalau kita perhatikan dalam topologi ini semua sudah warna hijau, tapi coba kita ping antara PC 0 dengan PC 2. Command prompt kita ping, kita hubungi PC 2 atau 92.168.2.1. Belum bisa karena belum dikonfigurasi routing statusnya. Itu adalah bagaimana kita menghubungkan antara jaringan 1 dengan jaringan 2 tanpa dibutuhkan proses routing. Tapi kalau kita hanya satu jaringan dan dalam satu jaringan yang sama pasti bisa. Karena PC 0 menghubungi PC 1. Kita klik PC 0 dan masuk command prompt, kita ping PC 1. IP-nya ping 192.168.1.2. Ini sudah bisa karena dalam satu jaringannya. Untuk menghubungkan antara jaringan 1 dengan jaringan 2, kita membutuhkan routing. Maka langkah yang kelima yaitu konfigurasi routing. Pada pertemuan ini kita fokus ke konfigurasi routing status. Kita konfigurasi dulu terlebih dahulu di router 0. Klik router 0, masuk CLI, dan kita
pastikan di dalam mode config ini ya. Kemudian kita masukkan perintah routing statusnya dengan perintah IP root spasi destination address, yaitu jaringan tujuannya. Kita perhatikan kalau router 0 itu dia terhubung langsung dengan network 3 dan network 1. Dia tidak terhubung langsung dengan network yang kedua. Berarti network 2 ini adalah sebagai destination address-nya. Berapa? 192.168.2.0. Pasti subnet mask-nya. Subnet mask di network 2 berapa? 24, yaitu 255.255.255.0. Spasi next hop-nya atau gateway-nya. Perhatikan kalau ada data di router 0, dia ingin mengirim ke network 2, arahnya akan ke kanan. Berarti di sini sebagai gateway-nya, yaitu IP address di serial 010 di router 1. Berapa IP address itu? Yaitu 192.168.3.2. Kemudian kita enter. Sudah selesai. Kita keluar data sheet. Putar 0 sudah selesai konfigurasi routing statusnya. Kemudian kita mengkonfigurasi routing status di router 1. Klik router 1. Dan masuk CLI kan di dalam mode configuration ya, mode config, dan ketikkan status routingnya atau routing statusnya, itu dengan perintah IP root spasi destination address-nya atau network tujuannya. Perhatikan router 1, dia terhubung langsung dengan network 3 dan terhubung langsung dengan network 2. Nah, dia tidak terhubung langsung dengan network 1. Berarti network 1 ini adalah sebagai destination address-nya. Berapa di situ? 192.168.1.0. Pasti subnet mask-nya 24, yaitu 255.255.255.0. Pasti gateway-nya atau next hop-nya. Perhatikan kalau ada data di router 1 ingin diteruskan ke network 1, dia akan mengarah ke kiri. Nah, di sini sebagai gateway-nya, yaitu IP address di serial 0 pada router 0. Berapa di situ IP address-nya? IP address-nya 192.168.3.1. Mantap. Selesai. Kita keluar. Kita simpan dulu. Setelah mengkonfigurasi status, langkah berikutnya adalah kita pengujian koneksi. Oke. Pengujiannya ada beberapa tahap ya. Pertama kita lihat dulu routingnya atau tabel routingnya dengan perintah show IP root. Klik router 0. Nah, ini kita ketikkan show IP root. Nah, ini terlihat T itu adalah jaringan yang terhubung langsung, itu 1.0 dan 3.0. Kemudian S adalah menandakan adalah static routingnya, yaitu jaringannya yaitu 2.0 lewat 3.2. Selanjutnya kita perlihatkan tabel routingnya di router 1 dengan perintah show IP root. Mantap. Ya. Simbol C menandakan adalah connected jaringan atau directly connected, jaringan yang terhubung langsung, yaitu 2.0 dan 3.0. Kemudian S menandakan adalah routing status, yaitu 1.0 lewat 3.1. Setelah itu kita uji coba, yaitu PC 0
menghubungi PC 2, yaitu PC di jaringan 1 menghubungi PC di jaringan 2. PC 0 kita klik, masuk command prompt, kita ketikkan PC di jaringan lain, yaitu PC 2, ping PC 2 192.168.2.1, enter. Kita tunggu beberapa saat karena masih mencari rute ya, atau jalur sudah TTL. Oke. Atau boleh kita balik antara PC di network 2 menghubungi PC di network 1. Misalnya PC 3 kita klik, jika PC 3 ingin menghubungi atau mengirim pesan ke PC 1 di network 1. Masuk command prompt, ping IP dari PC 1 berapa? 192.168.2. Ditunggu beberapa saat. Nah, sudah TTL, time to left, artinya antara PC di jaringan 1 sudah bisa menghubungi PC di jaringan yang kedua. Demikianlah kita sudah belajar bagaimana cara mengkonfigurasi routing statis di Cisco Packet Tracer. Semoga pada pertemuan kali ini bisa menambah ilmu bagi kalian semua. Dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan dan mohon diikhlaskan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.